Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Yumiranda Putri. NPM saya 10222085. Saya dari kelas C122 Akuntansi Universitas Teknologi Digital. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan revolusi industri dan juga revolusi industri 4.0 mata kuliah sistem transaksi keuangan digital. Revolusi industri ini adalah dapat dikatakannya sebagai perubahan mendasar dari sistem ekonomi agraris yang dianut negara Inggris saat itu menjadi sistem ekonomi industri. Lewat mesin-mesin ini, Inggris bisa dirubahnya dalam tempo singkat menjadi negara agraris dan berhasil menggusur para petani, sehingga para petani yang kehilangan mata pencahariannya hijrah ke kota untuk bekerja menjual tenaganya. Perbedaan sesudah dan sebelum revolusi industri. Sebelum revolusi industri, masyarakat di Eropa, khususnya di Inggris, adalah masyarakat yang menggunakan alat produksi tradisional dengan mengandalkan tenaga manusia dan hewan, seperti cangkul, parang, sekop, pisau, palu, gergaji, jala, dan lain sebagainya. Revolusi industri juga merupakan hasil dari gerakan Renaissance di Eropa. Setelah revolusi industri mampu merubah strata sosial di Inggris, hingga menimbulkan kapitalisme modern hingga imperialisme modern. Revolusi industri juga telah mampu meningkatkan kemajuan umat manusia. Menurut H.G. Wells, revolusi industri hanya perubahan cara perbuatan barang yang dilakukan dengan mesin, karena metode pabrik sudah ada saat Republik Romawi masih berdiri. Bahkan, sudah ada pabrik-pabrik di Roma pada masa Kaisar Agustus. Latar belakang revolusi industri. Istilah revolusi industri sebenarnya diperkenalkan oleh Friedrich Engels and Louis Auguste Blanqueux pada abad ke-19. Akan tetapi, tidak ada ilmuwan yang secara tegas mengemukakan terjadinya revolusi industri. T.S. Aston memperkirakan terjadinya revolusi industri itu terjadi pada 1760 sampai 1830. Menurutnya tidak ada titik pemisah dengan terjadinya revolusi industri 2 tahun 1850. Ketika kemajuan teknologi dan ekonomi mendapatkan momentum dengan perkembangan kapal tenaga uap, rel, kemudian akhir abad tersebut, perkembangan mesin bahan bakar, dan perkembangan pembangkit tenaga listrik. Perkembangan revolusi industri, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada awal abad ke-16 di Inggris mulai memasuki abad pemikiran yang mengakibatkan munculnya banyak ilmuwan terkemuka dalam bidang pengetahuan dan teknologi. Perubahan cara bekerja mulai terjadi pada pertengahan abad ke-18, khususnya di bidang pengolahan tekstil. Perubahan ini erat kaitannya dengan revolusi agraria yang menyangkut tentang penataan tanah. Abad ke-17, kebutuhan akan wool semakin meningkat. Oleh karena itu, usaha pemeliharaan domba meningkat pula. Untuk memelihara domba diperlukan tanah yang luas. Lahan yang tadinya digunakan untuk pertanian beralih fungsi menjadi sebuah lahan atau tempat untuk memelihara domba. Pada masa itu, pengolahan tekstil masih menggunakan tenaga manusia. Kemudian, ditemukan berbagai alat yang dapat mempercepat proses kerja dan memperbanyak hasil. Pada tahun 1733, John Kay membuat alat tenun yang dapat bekerja lebih cepat dan mengatur lebar kain. Mesin itu dikenal dengan nama flying shuttle. Revolusi industri 4.0 atau yang sering disebut dengan cyber physical system merupakan revolusi yang menitik beratkan pada otomatisasi serta kolaborasi antara teknologi cyber. Kemudahan dalam mengakses informasi dikarenakan dapat menggunakan gadget maupun teknologi lainnya. Efektivitas dalam bidang produksi dengan mengganti tenaga manusia yang ada dan menggantinya dengan teknologi mesin. Selain mengurangi biaya produksi karena mengurangi penggunaan tenaga kerja dengan menggunakan teknologi, dapat meningkatkan hasil produksi. Dapat meningkatkan pendapatan nasional karena dapat memproduksi barang dalam waktu yang relatif singkat dengan kualitas yang baik. Peningkatan peluang kerja bagi tenaga ahli, hal ini dikarenakan walaupun menggunakan mesin tetap saja membutuhkan tenaga ahli manusia untuk menggerakkannya. Dampak negatif revolusi industri 4.0 lebih rentan terhadap serangan cyber.
Hal ini dikarenakan proses produksinya menggunakan mesin teknologi, oleh sebab sangat penting untuk memiliki sistem keamanan yang baik. Butuh biaya besar dalam investasi, alat serta pekerja. Hal ini dikarenakan harus mengeluarkan uang untuk membeli alat terlebih dahulu, serta pelatihan keterampilan pegawai agar dapat menjalankannya. Adanya urbanisasi, di mana meningkatnya jumlah populasi manusia yang ada di kota besar. Berdampak untuk lingkungan, hal ini dikarenakan dengan penggunaan mesin yang ada dapat menghasilkan polusi udara, limbah dalam jumlah besar, serta hal negatif lainnya yang dapat merusak lingkungan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.